Pemerintah tengah bersiap untuk memberlakukan new normal atau pola hidup baru yang beradaptasi dengan pandemi COVID-19. Skenario ini tengah menjadi tarik ulur. Dalam diskusi virtual yang digagas oleh Universitas Indonesia dan Griffith University Australia, sejumlah ahli menilai Indonesia belum siap memasuki fase tersebut. Salah satu indikator yang menjadi pertimbangan adalah Indonesia belum melewati gelombang pertama pandemi. Yang bisa melonggarkan ketika sudah dipilih satu strategi yang disebut dengan PSBB atau lockdown ini adalah negara yang memang sudah melewati puncak, ini idealnya, melewati puncak dari kurva epideminya dan bukan negara yang saat ini atau sedang dalam proses meraih puncak. Pelonggaran PSBB yang diikuti dengan pemberlakuan pola hidup baru setidaknya harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kesehatan Dunia (WHO). Ada 6 kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, penurunan kasus penularan. Kedua, penguatan sistem kesehatan. Ketiga, pengawasan terhadap potensi kantong infeksi baru. Keempat, langkah pencegahan yang masif. Kelima, kasus impor yang dapat dikendalikan. Dan terakhir, peran individu dan komunitas untuk menerapkan new normal. Langkah untuk melonggarkan PSBB juga harus mempertimbangkan indeks penularan COVID-19 yang biasa disebut reproduction number atau RT. Kalau kita lihat di grafik ini artinya di Indonesia akan mencapai 1 kalau orang yang tinggal di rumah saja itu sekitar 49-50%. Kenapa lebih kecil dari Jakarta? Ya karena Indonesia mix daerahnya, ada daerah pedesaan yang kepadatan penduduknya berkurang, seterusnya. Ya. Nah, saat ini di Indonesia masih sekitar 46%. Jadi tanggung sedikit lagi. Kalau di Indonesia ini kita bisa jadikan yang tinggal di rumah itu 55%-an gitu. Bisa lebih banyak lagi penduduk yang tinggal di rumah. Kita akan mencapai artinya di bawah 1, artinya penularan virus ini bisa terkontrol dan kita kemudian bisa coba untuk relaksasi si pembatasan sosialnya. Dunia tak lagi sama setelah pandemi menerpa. Apapun kebijakan yang nanti diambil pemerintah, kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan menjadi syarat mutlak agar gelombang kedua pandemi bisa dihindari. Miladia Rahma, Akun Coro, Jakarta.